Yuk, mari pintar bersama teknologi artificial intelligence dalam podcast FJM AI. Topik kali ini adalah efisiensi pembiayaan di Universitas Negeri Indonesia. Jadi bagaimana mencapai strategi optimalisasi APBN, PMBP, dan UKT. Ya, sekarang ini kita tahu pemerintah yang baru sedang giat-giatnya melakukan efisiensi. Nah, bagaimana dengan satu perguruan tinggi negeri yang mengantisipasi himbauan atau kebijakan pemerintah yang ingin melakukan efisiensi. Ini perlu kita pahami bersama yang ada di perguruan tinggi negeri. Apa yang bisa kita lakukan agar supaya target-target capaian-capaian daripada sistem pendidikan yang kita lakukan, proses belajar mengajar, proses administrasi dan lain-lain itu bisa terlaksana dengan baik. Oke, dalam sistem di pengelolaan keuangan di Universitas Negeri, memang saat ini Universitas Negeri ada 3 bentuk ya. Ada yang berbentuk satker, kemudian ada yang berbentuk Badan Layanan Umum atau BLU, kemudian yang sudah lebih besar lagi, yang sudah lebih independen adalah perguruan tinggi Badan Hukum PTNBH ya. Jadi kita lihat pengelolaan keuangannya sih berbeda antara perguruan tinggi yang satker, satuan kerja, kemudian perguruan tinggi dengan status Badan Layanan Umum, dan perguruan tinggi dengan status Badan Hukum ya, soal sistem pengelolaan keuangan. Tapi paling tidak secara garis besar ada 3 sumber pendapatan atau 3 sumber keuangan yang bisa dikelola oleh perguruan tinggi dari 3 model tadi. Soal teknis pengelolaannya itu mungkin berbeda, tapi sumber atau potensi keuangan yang dikelola untuk 3 model perguruan tinggi di Indonesia ini, yaitu Satker, BLU, dan BH, Badan Hukum, itu intinya hanya memiliki 3 sumber anggaran yang bisa dilakukan, yaitu satu berbentuk rupiah murni, kemudian kedua berbentuk PNBP, pendapatan negara bukan pajak, dan ketiga adalah kerjasama. Itu sebenarnya kerjasama ini adalah pendapatan sumber lain ya, dia masuk dalam PNBP. Tapi ya kalau boleh dilihat seperti itu kira-kira. Kemudian pendapatan pengelolaan keuangan rupiah murni itu umumnya dibelanjakan untuk misalnya belanja rutin ya, seperti gaji pegawai, kemudian belanja operasional, pelaksanaan proses belajar mengajar, dan lain-lain ya. Itu biasanya rupiah murni membelanjakan di kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, sementara PNBP ini lebih fleksibel lagi digunakan, di mana kalau rupiah murni tadi sumbernya adalah dari APBN. Nah, kalau PNBP ini ya sumbernya dari mana? Yang paling dominan adalah dari UKT, dari biaya dari yang dibayarkan oleh mahasiswa ya. Dulu SPP, sekarang UKT, uang untuk kegiatan mahasiswa ya, mahasiswa yang membiayai. Dan yang masuk juga dalam PNBP atau yang ketiga itu kegiatan kerjasama. Nah, dalam pengelolaan tiga sumber dana ini, selama ini misalnya ya sudah, kalau rupiah murni sudah jelas ya, memang membayar gaji, yaitu memang harus ada, kalau tidak mau bayar dari mana gajinya ya. Kemudian operasional ya, seperti ATK, belanja rutin yang dipakai untuk operasional ya di universitas. Itu sudah ada juga yang di split ke BOPTN sih. Tapi ya itu ada kegiatan-kegiatan
yang bisa juga kadang-kadang dari PNBP itu bisa dilaksanakan seperti kegiatan kemahasiswaan dan lain-lain. Nah, ini soal pengelolaan keuangan yang rupiah murni. Kemudian kalau PNBP, nah di sini banyak kegiatan-kegiatan yang kita kelola untuk kegiatan-kegiatan seperti untuk menunjang kegiatan tiga ya, kan kalau di kampus itu ada tiga ya, tridharma, yaitu penelitian, pendidikan dan pengajaran, dan pengabdian. Jadi tiga kegiatan ini yang boleh dibelanjakan menggunakan dana dari PMBT, di mana PMBT ini adalah sumbangan dari pembayaran dari uang kuliah tunggal ya, uang kuliah tunggal mahasiswa ya. Ada juga kalau di S2 SPP ya. Seperti itu. Nah, biaya-biaya ini dan juga ada yang biaya-biaya lainnya. Nah, kemudian ini yang fleksibel dibelanjakan, yaitu boleh kegiatan-kegiatan yang menunjang tridharma ini. Kemudian tridharma ini diimplementasikan dalam bentuk ya, kalau seperti sekarang kita ada capaian-capaian ya, target-target atau kontrak kinerja, seperti kalau kita lihat ada IKU indikator kinerja utama itu yang harus kita lakukan. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut harus menunjang target-target daripada indikator kinerja utama terkait dengan tridharma ini, pengelolaan tridharma, itu penelitian, proses belajar mengajar, dan pengabdian. Ini tiga ini harus diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Mau seminar kah, mau ikut pelatihan kah, mau bikin training kah, atau mau melakukan pengabdian kah, kemudian meningkatkan sarana prasarana untuk proses belajar mengajar ya, fasilitas-fasilitas proses belajar mengajar lah, seperti ruangan, meja, kursi, televisi, LCD, dan lain-lain sebagainya. Ini semua kegiatan-kegiatan yang boleh dibelanjakan dengan menggunakan dana daripada pendapatan negara bukan PNBP ya, pendapatan negara non pajak ya, yang PN pendapatan negara bukan pajak ya, PNBP. Nah, ini boleh dibelanjakan untuk kegiatan itu. Nah, kemudian yang lain juga yang bisa itu lewat kerjasama dengan dunia industri untuk supaya mendapat income generate untuk menaikkan untuk menaikkan PNBP. Nah, pengelolaan keuangan ini sekarang ini kita dimintakan untuk bisa efisien ya. Jadi misalnya kan kita dapat gaji dari rupiah murni. Kemudian dari PNBP kita bisa mendapat remunerasi untuk BLU. Kalau Satker sih belum. BLU dan pendidikan atau perguruan tinggi badan hukum itu lebih fleksibel dalam memberi reward untuk akibat kita punya prestasi dalam melaksanakan tridharma ini ya. Nah, ini hal yang harus bisa dilakukan selama ini dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi Satker, BLU, dan badan hukum ya. Nah, sekarang ini kita diminta efisien untuk kegiatan-kegiatan terkait tridharma ini untuk mencapai target kinerja yang diinginkan oleh pemerintah. Dalam hal ini mengikuti standar mutu yang harus dicapai oleh outcome daripada atau lulusan daripada setiap universitas yang baik di Satker maupun BLU maupun badan hukum. Nah, dalam proses efisiensi memang ya kelihatannya susah ya. Katakanlah kalau kita di universitas saya itu pengelolaan PNBP dan rupiah murni itu totalnya kurang lebih 400-500 juta. Nah, PNBP sekitar 200-an juta. Nah, dengan efisiensi di poin-poin mana saja yang bisa kita lakukan efisiensi. Nah, ini mungkin saya coba iseng-iseng bertanya kepada AI. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan agar supaya
target pemerintah atau program pemerintah juga kita bisa ikuti, yaitu berupa efisiensi penggunaan anggaran. Namun di satu sisi kontrol mutu kualitas pelayanan dalam pelaksanaan proses Tridharma ini itu tetap berjalan. Capaian atau outcome kita itu tidak mengurangi capaian atau target indikator yang diberikan kepada tiap-tiap universitas dan seterusnya. Nah, ini saya ambil menurut AI. Kita lihat ya. Pertama, yaitu efisiensi penggunaan rupiah murni APBN. Yaitu apa? Dia sarankan optimalisasi pengadaan barang dan jasa melalui sistem misalnya e-procurement. Ini kan akan lebih baik lagi. Sekarang ini memang sudah seperti itu proses pengadaan barang dan jasa, tapi dengannya ada e-procurement maka ini akan semakin lebih bisa di biaya operasional yang biasa kita masih konvensional manual ini akan tinggi. Dengan e-procurement maka itu akan jadi lebih terkontrol juga ya, keamanan juga lebih baik. Dengan kemudian selanjutnya ada digitalisasi sistem administrasi dan akademik untuk mengurangi biaya operasional. Ya memang ini ya kalau kita lakukan dengan sistem digitalisasi ini akan semakin baik ya. Begitu, akan mengurangi biaya yang overcost ya, yang biasa kalau kita konvensional kita perlu sekian banyak orang, sekarang kan kita tidak perlu dengan digitalisasi akan meminimalkan jumlah tenaga dan juga efisiensi waktu. Kemudian yang ketiga adalah maintenance preventif, yaitu fasilitas kampus untuk menghindari perbaikan besar. Jadi ya kalau nanti orang tunggu dia rusak berat baru orang perbaiki, maka dia cost-nya akan besar. Tapi coba kalau misalnya parsialnya kita sudah lihat, oh ini ada tanda-tanda ada kerusakan kecil. Nah masih kecil kerusakannya kita sudah maintenance. Jadi jangan tunggu dia besar, karena kalau dia sudah besar cost-nya jadi lebih tinggi. Tapi kalau parsial bisa kemungkinan kita mencegah, karena dari masih dia kerusakan kecil kita sudah tangani, maka kita bisa mencegah terjadi kerusakan besar. Ini salah satu cara preventif untuk fasilitas-fasilitas kampus. Ini kan lumayan besar kan itu biaya perbaikan maintenance-nya ini kan cukup lumayan besar. Tapi kalau kita sudah antisipasi lebih awal, maka ini akan bisa mereduksi atau terjadi efisiensi. Kemudian kerjasama dengan sektor swasta dalam pengelolaan infrastruktur kampus. Nah, dalam hal ini kita bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta ya, pihak swasta untuk supaya bisa berkolaborasi ya, win-win solusi, win-win saling menguntungkan mutualisme ya. Itu bisa kita lakukan dengan sektor swasta. Kita tinggal melihat apa yang bisa dikelola. Misalnya ada bangunan-bangunan kosong atau gedung-gedung yang tidak difungsikan, nah itu bisa dijadikan seperti bisnis center. Jadi infrastruktur, jadi digunakanlah bisnis center dan lain sebagainya sehingga universitas mendapat income generate. Jadi seperti itu. Kemudian yang terkait dengan optimalisasi pendapatan negara bukan pajak PNBP ya. Pertama yaitu yang kalau terkait dengan PNBP tadi rupiah murni, sekarang PNBP yaitu mengembangkan bisnis berbasis inovasi kampus. Ya ini memang harus pimpinan universitas harus punya kemampuan untuk itu, untuk mengelola aset menjadi proses bisnis dengan melakukan inovasi, sehingga seperti inkubator startup dan pelatihan. Kan ada banyak paten dan lain sebagainya dan temuan-temuan dan lain sebagainya, karya-karya yang bisa dijadikan inkubator dan itu menjadikan bisnis ya. Itu di kampus itu ada ya, cuman ya memang belum optimal dimanfaatkan. Kemudian kedua, memanfaatkan hak paten dan hasil penelitian untuk dikomersialisasikan. Nah ini ya kadang sekarang dosen sudah memegang paten ya sudah puas, karena cuma target kan seberapa banyak sertifikat paten yang kita peroleh, tapi seberapa banyak produk daripada karya-karya paten ini itu bisa menjadikan income generate ke universitas. Nah ini masih tanda tanya, artinya belum optimal itu dilakukan ya. Kemudian ketiga, meningkatkan kerjasama dengan industri dan alumni untuk sumber pendanaan alternatif. Jadi kita melakukan bekerjasama dengan dunia industri, apalagi ada alumni, agar supaya ada penelitian bersama,
ada proyek-proyek bersama, itu bisa dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli di kampus dan tentu itu bisa mendapatkan pendapatan PNBP untuk itu ya. Kemudian yang keempat yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana PNBP agar lebih efisiensi. Jadi kita harus transparansi dan akuntabilitas. Jadi tidak ada yang mau korupsi dan lain sebagainya ya. Kalau ada tujuan seperti itu maka ya susah kita mendapatkan efisiensi. Jadi caranya untuk supaya tidak terjadi korupsi ya hanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana PNBP agar itu lebih efisiensi. Jadi diperiksa. Jadi memang yang betul-betul program-program yang memang sungguh-sungguh prioritas dan itu nilai manfaatnya jauh lebih tinggi, itu yang diprioritaskan agar supaya terjadi efisiensi. Kalau semua kita gunakan, ya kalau tidak perlu berangkat untuk pelatihan, bisa daripada kita 20 orang berangkat untuk ikut pelatihan di luar daerah, ya lebih baik kita online aja kan bisa, kita menggunakan sistem online dan ya cuma satu, jadi kita tidak bisa efisiensi cost di situ ya. Seperti itu. Kemudian, ini yang sorry, balik lagi ya di sini. Oke, tadi sudah UKT ya. Tadi balik ke 2. Maaf, habis PNBP. Kita lihat sekarang ke UKT, efisiensi pemanfaatan UKT, uang kuliah tunggal. Yaitu subsidi silang yang efektif untuk mahasiswa yang kurang mampu. Nah ini ya coba kita ya karena ada efisiensi terpaksa mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu ini ya bisa disubsidi silang daripada yang mahasiswa-mahasiswa mampu. Itu bisa dilakukan ya itu. Jadi yang lebih itu kita biaya ke mahasiswa yang kurang mampu, misalnya mengurangi uang kuliah mahasiswa yang kurang mampu, tapi yang mampu itu membayar lebih. Ini bisa, jadi subsidi silang ya. Kemudian digitalisasi pembelajaran dan pengurangan modul cetak untuk efisiensi biaya. Jadi ya banyak kita coba menggunakan sistem digital dalam proses pembelajaran agar supaya daripada kita mencetak, kita kan misalnya buku ajar dan lain sebagainya ya tidak usah dicetak, cukup digital saja ya, materi-materi kuliah dan lain sebagainya itu semua digital sehingga mahasiswa tidak perlu keluar uang dan juga kita bisa efisiensi dalam proses administrasi juga, urus pangkat dan lain sebagainya semua bentuk digital sehingga terjadi efisiensi. Kemudian laboratorium bersama antar fakultas untuk menghemat pengeluaran alat dan pemeliharaan. Jadi ya sudah, kalau ada satu alat yang bisa digunakan oleh beberapa prodi atau beberapa fakultas, ya sudah kita bisa share alat tersebut agar supaya tidak perlu beli lagi. Jangan cuma satu kegiatan itu setiap unit itu memiliki satu. Akhirnya kan kita belanja yang boros untuk mengurangi penggunaan efisiensi dalam penggunaan UKT ya. Itu. Kemudian penerapan sistem pembelajaran hibrid untuk mengurangi ya beban fasilitas fisik. Ya itu tadi pemerintah sekarang ini sudah berusaha untuk work from home, itu tiga hari saja di kantor ya 2 hari bisa di rumah. Ya itu ya sudah lebih bagus lagi ya kita melakukan hibrid. Itu sudah harus dilakukan supaya ya memang betul-betul ada efisiensi. Sebab kalau semua tidak peduli dan kita masih berperilaku seperti sebelum ada himbauan untuk melakukan efisiensi, maka hal ini tidak akan terjadi. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya optimalisasi APBN melalui efisiensi pengadaan dan digitalisasi. Jadi proses APBN ini kita melakukan efisiensi pengadaan dan digitalisasi, itu satu. Kemudian meningkatkan PNBP dengan komersialisasi riset dan kerjasama industri, itu yang kedua. Dan yang ketiga, efisiensi UKT dengan inovasi akademik dan subsidi silang. Dan yang keempat adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran agar dana digunakan maksimal. Saya kira ini yang menjadi semacam bahan pemikiran bagi para pimpinan universitas, pemerintah dalam hal ini dari Menteri Pendidikan, kemudian pemerintah, universitas ya, sampai fakultas dan di prodi-prodi, jurusan dan prodi.
Ini kalau kita semua bersinergi, maka saya kira walaupun ada upaya efisiensi, namun kita bisa melakukan efisiensi tanpa mengurangi proses pelaksanaan daripada Tridharma itu. Kontrol mutu dari pelaksanaan Tridharma itu tetap bisa dilaksanakan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi di podcast saya yang lain.